kabar? Saatnya Anda menyimak Amanda News bersama saya Yoti Amanda Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Pria lansia yang tenggelam di Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdalih menumpang berteduh saat turun hujan, seorang pria di kota Palembang malah merampok. Korban kehilangan 2 unit ponsel. Lagi-lagi, Blok M menggelar festival kuliner Asian Food War. Pengunjung sangat antusias menikmati 50 stand kuliner Asia. Pencarian pria lansia yang tenggelam di Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur membuahkan hasil. Pada Selasa pagi, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1 km dari lokasi tenggelam. Usai mendapatkan laporan orang hilang, tim SAR gabungan melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Komering di Desa Kertanegara, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur pada Senin pagi. Pencarian dilakukan dengan menerjunkan 10 orang personel dan 2 unit perahu karet. Korban hilang diketahui bernama Sopiudin berusia 62 tahun. Petugas sudah menyusuri aliran Sungai Komering sejauh 3 km, namun korban belum juga ditemukan. Arus sungai yang deras dan keruh menjadi kendala utama para petugas dalam melakukan pencarian. Pencarian hari ini yang merupakan pencarian hari pertama terhadap seorang warga atas nama Sopiudin yang tenggelam di Sungai Komering. Untuk pencarian sudah kami mulai sejak pagi tadi bersama dengan potensi SAR yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD Oku Timur, dan masyarakat setempat. Untuk kendala dalam pencarian yaitu derasnya arus sungai dan keruhnya air sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penyelaman. Untuk pencarian hanya dilakukan dengan cara penyisiran. Berdalih menumpang berteduh saat turun hujan, seorang pria di kota Palembang malah merampok. Pelaku menyekap para penghuni rumah di salah satu kamar setelah diancam dengan senjata api. Pelaku kemudian menggasak kedua unit ponsel milik korban. Kamera pengawas merekam perampokan di siang bolong yang dilakukan oleh seorang pria di salah satu rumah warga di Jalan Mayor Zain, Lorong Setia, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Minggu 30 Juni lalu. Pelaku yang awalnya menumpang berteduh di teras rumah saat hujan turun dipersilakan oleh asisten rumah tangga yang saat itu sedang berada di dalam rumah. Namun saat para penghuni rumah lengah, pelaku kemudian masuk melalui pintu samping rumah dan menodongkan senjata api. Pelaku kemudian menyekap seluruh penghuni rumah yang mayoritas anak-anak ke salah satu kamar sebelum dengan leluasa mengobrak-abrik isi rumah. Pelaku berhasil menggasak uang dan barang berharga dan mengambil 2 unit ponsel milik asisten rumah tangga dan salah satu keponakan pemilik rumah senilai 4 juta rupiah. Pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba sudah nodong pistol. Di mana ibu ditodongnya? Di sini. Di situ. Bilang apa dia bu? Serahkan harta berharga, uang sama HP. Terus apa aja yang hilang nih dari anak-anak juga? Udah enggak bilang apa, cuma saya direct di mana kamar bos kamu. Udah itu ya saya tunjuk aja di mana kamar bos. Berarti sempat disekap. Total yang disekap orang berapa ibu? 7. Sama ibu ya? Iya. Pistol tetap dipegangnya. Iya. Barang yang diambil apa aja bu? HP 2. HP 2. Memang saat itu hujan bu ya? Iya, hujan deras lagi. Jadi alasan dia bilang apa bu? Tadinya numpang berteduh di situ. Polisi yang mendapat laporan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas. Kasus ini ditangani Polsek Kalidoni dibantu Satreskrim Polrestabes Palembang. Blok M kini menggelar festival kuliner Asian Food War dengan menyajikan 50 makanan Asia yang memikat para pengunjung. Dari hidangan tradisional hingga inovasi kuliner terkini. Nah, rekan kita Yoti sudah ada di sana nih. Kita tanya langsung gimana situasi di sana, Yoti.
Terima kasih Amanda, selamat sore pemirsa. Saat ini saya berada di Blok M Square, Jakarta Selatan yang tengah dipadati oleh banyaknya pengunjung. Keramaian ini terjadi karena pembukaan event ASEAN Food World yang dimulai pada tanggal 28 Juni dan akan berakhir pada tanggal 14 Juli 2024. Event ini menghadirkan sekitar 50 stand makanan yang menawarkan berbagai macam kuliner khas dari negara Asia seperti Jepang, Korea, Thailand, dan tentunya saja makanan khas Indonesia. Sejak pagi tadi, masyarakat dari berbagai kalangan tampak antusias datang untuk mencicipi ragam kuliner yang disajikan. Pemirsa, bisa Anda lihat di belakang saya ini, para pengunjung terlihat sedang menikmati variasi makanan yang tersedia di event ini. Banyak dari mereka datang bersama keluarga dan juga teman-temannya untuk menikmati akhir pekan berbeda di tengah kota. Stand-stand yang menawarkan makanan Jepang seperti sushi dan ramen, serta juga makanan Korea seperti kimchi dan juga tteokbokki tampak paling ramai dikunjungi. Tidak ketinggalan nih, stand yang menawarkan makanan khas Indonesia seperti ada mie Aceh, seblak, dan juga bakso yang akan menarik perhatian Anda. Nah, tidak hanya itu nih pemirsa, ada juga pameran produk makanan yang menampilkan berbagai bahan makanan berkualitas dari berbagai negara Asia. Tentunya ini akan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk membeli produk-produk makanan yang mungkin sulit ditemukan di tempat yang lain. Nah, bagi kalian yang sering melihat nih makanan viral di media sosial, kami sangat menyarankan untuk mengunjungi event ASEAN Food World di Blok M Square ini. Nah, banyak dari makanan yang sedang viral nih bisa Anda temukan di sini. Nah, dari dessert unik hingga makanan ringan yang inovatif, semuanya tersedia dan siap memanjakan lidah Anda. Nah, selain itu, ini juga adalah kesempatan sempurna untuk mencoba berbagai macam kuliner yang mungkin hanya Anda lihat di layar ponsel. Nah, jadi pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan ini. Nah, tentunya pihak keamanan dan pengelola Blok M Square telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung. Nah, peraturan lalu lintas di sekitar area juga diperketat untuk memastikan kelancarannya acara ini. Hingga saat ini situasi masih terkendali dengan baik. Nah, Blok M Square sendiri memang terkenal sebagai pusat kuliner dan juga tempat berkumpulnya orang-orang. Dengan adanya event ASEAN Food World di ini, Blok M Square semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi favorit bagi para pecinta kuliner dan pengunjung dari berbagai kalangan. Nah, bagi Anda yang berencana nih untuk mengunjungi event ini, disarankan untuk datangnya lebih awal guna menghindari keramaian yang semakin meningkat. Event ini menawarkan kesempatan yang baik untuk menikmati berbagai kuliner khas dari Asia dan juga menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan juga teman-teman. Nah, demikian Amanda, laporan dapat saya sampaikan langsung dari Blok M Square, Jakarta Selatan. Saya kembalikan ke studio. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Amanda News. Saya Yoti Amanda Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa, salam Yot TV.